Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Safira dengan NIM 09031381924 kelas Sistem Informasi Bilingual 5A angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram WBS atau biasanya disebut dengan work breakdown struktur. Di sini saya mengambil tema yaitu pengembangan sistem informasi penjualan toko sepatu olahraga. Baiklah, berikut penjelasan dari diagram WBS yang saya buat. Pada pengembangan proyek sistem informasi penjualan pada toko sepatu olahraga terbagi menjadi 5 tahapan sistem. Yang pertama itu 1.0 perencanaan, yang kedua 2.0 analisis sistem, yang ketiga 3.0 perencanaan sistem, yang keempat 4.0 desain sistem, yang kelima 5.0 implementasi dan pengujian. Pada tahap perencanaan itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, 1.1 melakukan pengumpulan data. 1.2 melakukan observasi pada toko sepatu olahraga. 1.3 membuat dokumentasi hasil akhir investigasi yang dilakukan. Pada tahap tingkat 2, tahap 1.1 itu terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu 1.1.1 melakukan wawancara dengan pemilik toko. Lalu 1.1.2 mengumpulkan data dari penelitian serupa yang berasal dari peneliti sebelumnya. Pada tahap tingkat 3, tahap 1.1.1 terbagi lagi menjadi 5 tahap. Yang pertama itu 1.1.1.1 menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara dengan pihak toko, yang dimana dilakukan melalui interview. Yang kedua, 1.1.1.2 membuat janji untuk melakukan kegiatan wawancara, di mana di sini melalui sistem stop sporting. Yang tiga, 1.1.1.3 mendapatkan konfirmasi persetujuan wawancara, di mana di sini melalui sistem stop sporting. 1.1.1.4 melakukan kegiatan wawancara dengan pihak toko, yang dimana melalui interview. Yang terakhir itu 1.1.1.5 membuat dokumentasi hasil akhir wawancara yang sudah dilakukan, di mana di sini melalui sistem stop sporting. Selanjutnya tahap analisis sistem. Pada tahap ini analisis sistem dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama 2.1 analisa data, yaitu pada tahap tingkat ketiga ini 2.1 mengumpulkan dan menganalisis data yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi, di mana sistem ini dilakukan oleh sistem analis. Lalu 2.1.2 membuat dokumentasi hasil akhir dalam tahap analisis sistem, di mana dilakukan oleh sistem analis. Pada tahap tingkat 2 itu ada tahap 2.2 yaitu analisa sistem. Pada tahap ini dibagi lagi menjadi 3 tahap, yaitu pada tingkat 3, yaitu 2.2.1 menyusun kebutuhan perangkat kelas hardware untuk instalisasi sistem, di mana dilakukan oleh sistem analis. Dan 2.2.2 menyusun kebutuhan sistem transaksi pada aplikasi pemesanan, yang dimana dilakukan sistem analis. Yang selanjutnya 2.2.3 membuat dokumentasi hasil akhir dalam tahap analisis sistem, yang dilakukan oleh staf administrator. Selanjutnya 3.0 perencanaan sistem. Pada tahap perencanaan sistem ini terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama itu pada tingkat kedua 3.1 merancang diagram konteks dari aplikasi, yang dimana dilakukan oleh sistem analis. Yang kedua 3.2 merancang data flow diagram, yang dimana dilakukan oleh sistem analis. Dan yang ketiga 3.3 merancang entity relation diagram. Pada tahap ini
pada tingkat titik 2 ini dibagi lagi menjadi dua tahap, yaitu pada tingkat 3, yaitu 3.3.1, membuat rancangan logika struktur IRD untuk sistem. Lalu 3.3.2 membuat dokumentasi hasil struktur penyimpanan data IRD untuk sistem, yang dimana dilakukan oleh staf supporting. Pada tahap tingkat 3, tahap 3.3.1 itu hasil akhirnya yaitu terdapat 3.3.1.1, di mana di sini merumuskan alur kerja sistem yang dilakukan oleh sistem analis. Selanjutnya untuk tahap 3.4 dari perencanaan sistem, yaitu 3.4.1 menyesuaikan rancangan database sistem yang dilakukan oleh sistem analis. Dan yang terakhir, 3.5 membuat dokumentasi hasil perencanaan sistem di mana dilakukan oleh staf administrator. Selanjutnya, desain sistem. Pada tahap ini, desain sistem dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu 4.1, membuat rancangan user interface system, di mana pada tingkat 2 ini dibagi lagi menjadi 3 tahap, yaitu pada tingkat titik 3. Yang pertama itu 4.1.1, membuat rancangan sistem berdasarkan data proses dan aktor yang ikut menggunakan sistem, di mana sistem ini dilakukan oleh sistem analis. Lalu 4.1.2, membuat pola tampilan web dan menghubungkan database, di mana dilakukan oleh database designer. Lalu 4.1.3, membuat dokumentasi hasil user interface system, di mana dilakukan oleh staf administrator. Pada desain sistem untuk tahap kedua, yaitu 4.2, membuat rancangan input-output sistem, dan yang terakhir itu 4.3, membuat dokumentasi hasil akhir rancangan dari desain yang dilakukan. Yang terakhir yaitu 5.0, implementasi dan pengujian. Pada tahap ini dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama itu pada tahap tingkat kedua, 5.1, melakukan perancangan dengan kode program atau melakukan coding pada setiap proses yang dibutuhkan, di mana dilakukan oleh programmer. Untuk tahap 5.1 dibagi lagi menjadi 3 bagian pada tahap tingkat ketiga, yaitu 5.1.1, menyiapkan perangkat pendukung yang akan digunakan. Lalu 5.1.5.2 melakukan instalasi sistem pemesanan yang dilakukan oleh programmer. Lalu 5.1.3 melakukan training sistem pemesanan toko pada user yang dilakukan oleh programmer. Pada tahap tingkat 3, 5.1.1 dibagi lagi menjadi 5.1.1.1 yaitu pada tahap tingkat ketiga, yaitu menyiapkan perangkat keras yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan sistem yang dilakukan oleh staf supporting. Pada implementasi dan pengujian itu terdapat pada tingkat kedua ada 5.2. Di sini melakukan pengujian pada sistem pemesanan. Pada tahap tingkat 25.2 dibagi lagi menjadi tahap tingkat 3, yaitu 5.2.1, melakukan analisa kesalahan selama pengujian sistem berlangsung yang dilakukan oleh sistem analis. Lalu 5.2.2 melakukan dokumentasi hasil analis pengujian yang dilakukan oleh administrator. Pada implementasi dan pengujian tahap ketiga, yaitu di sini 5.3, menyerahkan sistem kepada owner yang dilakukan oleh project manager. Pada tahap tingkat 2 ini dibagi lagi menjadi 2 tahap, yaitu 5.3.1, penutupan proyek yang dilakukan oleh project manager. Lalu 5.3.2 melakukan evaluasi hasil proyek yang dilakukan oleh project manager. Yang terakhir pada tahap implementasi dan pengujian ini yaitu 5.4, membuat dokumentasi hasil akhir dan perencanaan sistem yang dimana dilakukan oleh staf administrator.
Sekian dari hasil presentasi diagram WBS yang saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.